Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini ketemu lagi sama ibu di pelajaran fisika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Amin. Nah, selanjutnya karena ini pertemuan kedua kita akan membahas tentang teori relativitas. Nah, jadi bab ini kita akan membahas tentang bab relativitas. Nah, sekarang pengertian dari relativitas itu sendiri ya. Relativitas adalah subjek yang berkaitan dengan pengukuran tentang di mana dan kapan suatu kejadian terjadi dan bagaimana kejadian tersebut dianalisa menurut suatu kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap kerangka yang lain. Nah, maksudnya itu gimana, Bu? Jadi misalkan gini nih. Misal kita atau kalian nih, kalian sedang duduk di ruang kelas gitu. Kalian sedang duduk diam di ruang kelas. Maka kan dikatakan kalian itu sedang diam gitu terhadap kerangka acuan. Kerangka acuannya apa, Bu? Kerangka acuannya adalah tanah. Tanah itu sebagai kerangka acuan inersia. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika kita menarik pembahasan lebih luas, misal kita kan diam terhadap tanah, tapi sebenarnya kita tahu bahwa tanah itu dia bergerak kan, yaitu dia bergerak terhadap rotasi bumi gitu. Karena kan kita tahu bumi itu berotasi, sementara tanah itu adalah bagian dari bumi. Nah, maka tanah juga kan ikut bergerak gitu sebenarnya, tetapi itu dalam lingkup yang lain. Nah, karena kita ini diam di dalam kelas, ketika kita melihat kerangka acuannya adalah tanah, bahwa tanah itu diam, maka kita dikatakan sedang diam gitu. Tetapi ketika kita melihat kerangka acuannya bumi itu berotasi, bumi bergerak, maka kita ini juga bergerak, ikut kan, sesuai dengan gerak bumi itu sendiri gitu. Maka kita yang sedang duduk di dalam kelas itu tidak dikatakan diam, tetapi dikatakan bergerak relatif terhadap bumi itu, terhadap kerangka acuan itu. Nah, gitu. Makanya di sini ada yang namanya relativitas atau gerak relatif, bahwa tidak ada suatu benda atau suatu apapun yang bergerak secara mutlak gitu, tetapi gerak suatu benda itu selalu bersifat relatif. Maksudnya bisa dikatakan bergerak atau juga bisa dikatakan diam, tergantung kerangka acuan mana yang digunakan. Nah, kerangka acuan yang diam itu adalah kerangka acuan tanah, sementara kerangka acuan yang bergerak itu misalnya adalah bumi yang sedang berotasi gitu ya. Jadi kenapa disebut relatif? Karena tadi di mana dan kapan suatu kejadian itu terjadi itu tuh tergantung pada kerangka acuannya gitu. Makanya relatif tergantung kepada siapa yang melihat atau kepada siapa yang dilihatnya gitu. Oke, selanjutnya dari teori relativitas itu ada yang namanya teori relativitas Newton. Teori relativitas Newton dibuktikan secara matematis melalui transformasi Galileo. Nah, jadi menurut teori relativitas Newton bahwa suatu benda yang diam atau bergerak, dia memerlukan suatu kerangka acuan. Nah, misal di sini kita punya dua kerangka acuan. Yang pertama adalah kerangka acuan S. Kerangka acuan ini namanya ya, kerangka acuan S. Dia itu terdiri dari X, Y, Z. Nah, kemudian ada kerangka acuan yang bergerak. Kerangka acuan yang bergeraknya ini adalah kita sebut dengan kerangka acuan S aksen ya. Jadi di sini ada S aksen. Nah,
dia punya kerangka acuan sama, cuma karena di sini S aksen maka dia kita namakan dengan Y aksen, Z aksen, dan X aksen. Nah, di dalam suatu kerangka acuan ini, kerangka acuan yang diam atau kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan V, nah itu dinamakan dengan kerangka acuan inersial. Nah, di sini kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang padanya berlaku hukum kelembaman Newton, katanya. Berlaku hukum kelembaman berarti kan hukum-hukum Newton tentang gerak itu berlaku. Nah, kemudian konsekuensinya maka kerangka acuan inersial ini tidak mengalami percepatan dan tidak berotasi. Jadi syarat dikatakan sebagai suatu kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuannya harus diam atau bergerak tetapi dengan kecepatan yang konstan gitu. Oke ya. Ini tuh yang S ini adalah kerangka acuan yang diam, ini dia bergerak kerangka acuannya, tetapi dengan V-nya konstan, maka dia tidak mengalami yang namanya percepatan. Nah, kedua kerangka acuan ini disebut dengan kerangka acuan inersial yang berlaku pada relativitas Newton. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita misalkan nih, Ibu punya pemisalan, misal S ini adalah sebuah tiang stasiun kereta api. Jadi kan ini kerangka acuan diam. Kerangka acuan diamnya ini kita misalkan adalah tiang kereta api gitu, tiang di stasiun kereta api. Coba kalian bayangkan kalian sedang ada di stasiun kereta api, kemudian di stasiun kereta api itu ada tiang satu gitu. Nah, si tiangnya itu dia kan nggak bisa bergerak kemana-mana kan. Nah, dia diam gitu. Nah, si tiang itu kita anggap sebagai kerangka acuan S. Oke. Nah, kemudian ada juga S aksen. S aksen adalah sebuah titik sudut sebuah gerbong kereta api yang sedang bergerak dengan kecepatan tetapi. Misal si S aksen ini adalah titik dari gerbong kereta api yang bergerak gitu. Kalian kan lagi di stasiun nih, misal di stasiun itu ada tiang yang diem, terus ada juga kereta api yang bergerak gitu. Nah, si titik bagian dari kereta api ini yang bergerak, misal ujungnya gitu ya, sudut ujungnya gitu. Nah, kita anggap sebagai S aksen gitu, kerangka acuan S aksen. Oke, paham? Jadi si S ini adalah tiang, S aksen ini adalah kereta api, misal. Nah, kemudian mula-mula katanya S dan S aksen ini berimpit. Dan setelah T sekon, jadi awalnya S ini dia nggak di sini gitu, tapi dia berimpit, ada di sini juga. Misal gini nih, ada tiang, ini ada kereta api. Awalnya si sudut kereta api ini dia sama dengan si S posisinya, si tiang. Tiang di sini, ini kereta. Awalnya ini posisi ujung, misalnya kita mengambil sudutnya itu ujung ya. Ujungnya ini sama dengan si kereta, si tiang gitu. Nah, awalnya berimpit, tetapi setelah T sekon katanya kereta ini kan mulai melaju. Nah, dia mulai menempuh jaraknya itu adalah D dengan, kalian tahu apa sih namanya tuh di GLB, S sama dengan V kali T. Nah, misalnya jarak yang udah ditempuh dari si tiang ini, dari sini ke sini. Nah, dari sini ya, ini tiang, ini kereta, misalnya kereta ke sini, set gitu. Keretanya sekarang ada di sini. Ini adalah jarak yang ditempuhnya. Jarak yang ditempuhnya ini adalah D atau Pi kali T gitu. Karena S sama dengan Pi kali T kan. Nah, kemudian sebuah benda P di dalam kereta api terhadap kerangka acuan S
bergerak ke kanan dengan kecepatan ux. Nah, misal gini, ini ada tiang yang diam, ini ada kereta yang bergerak, si S aksen ini adalah kereta yang bergerak, tapi di dalam keretanya ternyata ada juga benda yang bergerak gitu, benda lain yang bergerak di dalam keretanya ini. Nah, si benda yang bergerak ini kan otomatis dia bergerak di dalam kereta gitu, oke? Nah, ketika kerangka acuan S ini bergerak ke arah kanan, maka benda ini juga bergerak ke arah kanan katanya, dengan kecepatan U aksen X. Jadi kecepatan kereta ini P, tapi si benda ini bergerak juga di dalam kereta. Dia bergerak juga di dalam kereta dengan kecepatan U aksen X gitu misalnya ya. UX dengan kecepatannya tuh UX. Nah, di sini ada UX gitu. Di sini U aksen tetap. Nah, pada saat T sekon, benda P terhadap kerangka acuan S mempunyai koordinat P, X, Y, Z. Dan terhadap kerangka acuan S mempunyai koordinat P, X aksen, Y aksen, Z aksen. Sehingga antara kedua koordinat itu terdapat hubungan. Nah, jadi misal gini. Si benda ini pada saat T sekon terhadap S gitu di sini, dia tuh punya kerangka acuan sampai sini tuh dia punya kerangka acuan X benda P ya. Kita misalkan si ininya tuh bendanya itu adalah benda P. Dia tuh punya kerangka acuan X, Y, dan Z gitu terhadap S ini. Misal kita ngukur dari S nih, dari tiang. Dari tiang ini dia udah bergerak sejauh X, setinggi Y, selebar Z misalnya gitu ya. Nah, udah ada di koordinat ini terhadap si S. Tetapi terhadap kerangka acuan yang bergerak terhadap S aksen, dia beda lagi. Dia geraknya cuma sampai sini kan. Nah, dia sampai sini, dia punya koordinat lagi P aksen, ini X aksen, Y aksen, dan Z aksen gitu. Nah, jadi dia punya dua keadaan gitu. Kalau terhadap tiang kereta, dia jaraknya itu, koordinatnya itu X, Y, Z. Tetapi kalau terhadap S ini, si benda P ini, dia koordinatnya jadi X aksen, Y aksen, Z aksen gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya, karena ini ada dua koordinat, yaitu koordinat S dan koordinat S aksen, maka hubungan antar kedua koordinat ini bisa kita simpulkan dalam rumus ini. Misalnya gini nih ya, kita itu mau nyari koordinat X aksen, maksudnya jarak yang ditempuhnya itu, jarak yang ditempuh si benda P ini ketika pada saat T, dia itu berapa gitu kan, menurut kerangka acuan yang bergerak gitu, menurut kereta. Jadi dia tuh udah bergerak di dalam kereta seberapa jauh sih gitu si benda P ini. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh benda ini bergerak gitu di dalam kereta, nah maka kita menuliskan bahwa koordinat X aksen, yaitu X di kereta ya, X aksen ini, nah sama dengan adalah jarak yang ditempuh atau X, koordinat X yang ditempuh oleh P, misalnya oleh kelereng itu ya misalnya. Nah, sejauh X dari kerangka acuan S. Menurut kerangka acuan S kan dia udah berjalan sejauh, udah bergerak sejauh X gitu. Nah, maka X aksen itu adalah X dikurangi dengan ini, selisih dari tiang dengan sudut dari kereta itu sendiri gitu. Paham nggak? Jadi si tiang ini, si kereta, gimana ya? X ini posisi
benda yang bergerak di dalam kereta, X aksen. Nah, dia itu udah bergerak di dalam kereta sejauh X aksen. Nah, untuk mendefinisikan X aksen itu berapa, maka X aksen itu adalah jarak yang ditempuh si benda ini dari titik tiang, dari awal tiang sampai posisi P sekarang, sampai posisi dia sekarang di dalam kereta, itu adalah X dikurangi dengan jarak tiang sampai ke kereta gitu. Nah, di mana jarak tiang sampai ke kereta itu adalah V kali T gitu, karena sudah bergerak dengan kecepatan V selama waktu T gitu. Makanya jadi X dikurangi V kali T. Sementara untuk Y aksen, koordinat Y-nya, benda ini dia kan tidak berpindah-pindah tinggi ya, maksudnya dia tidak kayak orang, misal orang berjalan gini aja di dalam kereta, dia kan nggak jalannya nggak gini jongkok gitu, terus nanti jalannya berdiri lagi terus jongkok lagi, enggak gitu kan, dia jalan aja gini. Makanya posisi ketinggian orang itu dia tetap sama gitu, makanya Y aksen itu sama dengan Y tuh, cuma X-nya aja yang berubah. Z juga sama, Z itu adalah posisi misalnya gini, ke kiri, ke kanan gitu, ke depan, belakang gitu. Nah, Z ini adalah posisi ke kiri atau ke kanannya gitu. Nah, si orang ini kan ketika jalan, kita misalkan bahwa orang jalan di kereta titik P ini, misal orang jalan di kereta, dia kan nggak jalannya meleok, enggak kan, dia maksudnya jalan di lintasan yang lurus gitu kita misalkan, maka Z-nya juga dia tidak berubah gitu, Z-nya tetap aja, Z aksen itu sama dengan Z gitu. Yang berubah hanya X-nya aja, dimana posisi X itu posisi sumbu X menurut tiang bendera. Kalau kita lihat dari tiang bendera, dia udah menempuh sejauh X gitu kan, dari sini ke sini gitu, udah menempuh sejauh X. Tetapi kalau kita tinjaunya dari koordinat dari kereta, nah itu kan berarti cuma sejauh X aksen gitu, si orang ini udah jalannya itu gitu, nggak sejauh X, tapi cuma sejauh X aksen aja gitu. Nah, maka si X aksen ini adalah X total keseluruhan dikurangi dengan V kali T gitu. Paham ya? Nah, kemudian juga T-nya ini adalah, kita asumsikan bahwa waktu yang dirasakan atau waktu yang diamati oleh kerangka S dan kerangka S aksen gitu, itu tuh sama. T aksen itu sama dengan T. Jadi pada saat misalnya menurut ini bergerak sampai sini tuh udah 10 detik. Menurut ini bergerak sampai sini juga sama, udah 10 detik gitu. Oke? Nah, selanjutnya berdasarkan relativitas Newton dan transformasi Galileo, ini yang kita sebutkan tadi, yaitu X aksen sama dengan X min Pt dan Y aksen sama dengan Y, serta Z sama dengan Z aksen sama dengan Z, serta T aksen sama dengan T, ini yang dinamakan dengan transformasi Galileo. Nah, untuk koordinat-koordinat ini, jika kita turunkan terhadap waktu, udah kita pelajari ya di kelas 1, bahwa turunan dari posisi itu adalah kecepatan. Nah, ini kan rumus turunan ya, fungsi turunan. Nah, maka dx aksen per dt sama dengan, kita rubah yang ini aja ya, dx per dt min Vt per dt ya, gitu. Jadi semuanya kita turunkan gitu. Nah, karena dx aksen per dt jika diturunkan itu adalah kecepatan, ini kan posisi ya, posisi terhadap waktu, maka diturunkan 1 kali akan jadi kecepatan. Nah, maka dx aksen per dt itu adalah px aksen, karena di sininya x-nya x aksen, maka kita juga
di sini gunakan sebagai kecepatannya adalah kecepatan di sumbu X aksen. Atau bisa kita misalkan dengan U X aksen gitu. Kemudian yang ini juga sama, dx per dt turunan dari posisi x terhadap waktu adalah kecepatan di sumbu x itu sendiri. Atau bisa kita misalkan jadi ux gitu. Nah, tadi kan yang ini ya, maka x aksen sama dengan x min v kali t, maka dx aksen per dt sama dengan dx per dt dikurangi dvt per dt. Nah, dvt per dt ini kan ada t. Kalau t diturunkan terhadap t, maka dia hasilnya adalah 1 kali v. Maka jadi v aja gitu. Makanya di sini dia hasilnya jadi pi. Hasilnya jadi vx aksen sama dengan vx dikurangi pi gitu ya. Nah, ini kan jadi hasilnya adalah ini, vx aksen sama dengan vx sama dengan dikurangi v. Kalau kita nyari vx, maka vx sama dengan vx aksen ditambah v. Vx ini apa? Vx ini adalah kecepatan menurut pengamat yang diam, sementara vx aksen ini adalah kecepatan menurut pengamat yang bergerak. Kemudian ini adalah kecepatan awalnya gitu, kecepatan si bendanya itu. Oke? Nah, ini adalah rumus-rumus untuk gerak relatif menurut transformasi Galileo gitu. Paham ya?